Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Halo. Udah bulan Februari aja ya. Dengar bulan ini biasanya keinget apa aja bujang? Buat yang punya nyali, biasanya di bulan ini para bujang-bujang bakal mengungkapkan perasaan mereka. Emang gak salah kalau bulan ini dibilang bulan yang penuh dengan buah cinta dan kasih sayang. Gue ucapin selamat untuk semua apabila bulan ini menjadi bulan yang dikenang dalam hidup lu. Dan selamat datang ke dalam medan perang yang dimana semua sisi di dalam diri lu akan tersingkap, baik yang lu sadarin maupun yang lu enggak. Terlalu nakutin ya kata-kata gue barusan. Hehe, maaf ya. Tapi yang akan lu hadapi nantinya akan lebih serius dari itu. Oke, sebelum gue lanjutin, gue mau lu pada inget sama kata-kata ini. Mempertahankan adalah hal yang jauh lebih sulit daripada memperoleh. Yang baru gue ucapin itu sebaiknya lu tanam dalam-dalam di dalam diri lu. Dari pengalaman yang gue punya, sering banget kata-kata itu terbukti benar. Bahkan ketika gue berharap kata-kata itu sebenarnya udah gak masuk akal. Dalam menjalani hubungan, bulan-bulan awal itu sering disebut sebagai bulan hangat. Di sini perasaan lu akan semakin terikat karena sekarang lu dan pasangan lu udah menjalani hubungan yang jelas. Sisi manja dari pasangan lu biasanya keluar juga di tahap ini. Anget banget dah. Seanget tai kucing. Di tahap ini juga dunia bakal lu anggap hanya milik lu berdua. Gak akan ada yang bisa memisahkan cinta kita, pikir lu. Setelah dari tahap ini, secara gak sadar argumen-argumen kecil akan muncul. Isi dari argumen itu biasanya cuman hal-hal sepele. Kayak gini misalnya, cewek lu pengen makan bareng di kantin, tapi lu pengen main sama temen-temen cowok lu. Berantem kecil kayak gini emang sebenarnya gak akan berpengaruh banget. Paling-paling lu baikan pas sekolah udah selesai. Kalau masih ngambek, ya tinggal dijajanin bakso atau enggak seblak. Tapi solusi kayak begitu cuma bisa ampuh kalau berantemnya kecil-kecilan. Nah, pada umumnya dan sepengalaman gue, setelah 4-5 bulan orang pacaran, argumen-argumen mereka akan semakin sering terjadi. Walaupun hal sepele, semakin sering lu berargumen, semakin mudah juga hubungan lu mulai berubah. Di tahap inilah menjalin hubungan mulai kerasa bebannya. Di tahap ini, segala kejayaman yang lu dan pasangan lu punya bakal mulai meluruh. Kata-kata yang lu ucap mulai berubah dibandingkan dengan awal lu kenal dia. Ego yang ada di dalam diri lu secara gak sadar dan perlahan-lahan mulai mengemuka. Di tahap ini juga, lu bakal belajar bahwa ngomong kata maaf itu gak gampang. Ngakuin kesalahan itu gak mudah. Mengalah itu gak sesederhana membalik telapak tangan. Kalau lu merasa kesulitan buat ngelakuin hal tersebut, lu bakal dilatih habis-habisan. Karena semakin maju, argumen-argumen masih belum mau surut, tapi akan semakin kerasa beratnya. Wajar aja banyak hubungan yang runtuh di tahap ini. Buat lu yang belum pernah ngalamin langsung hal ini, hal terdekat yang bisa lu bayangin adalah ketika lu dipaksa hidup bersama orang yang lu benci. Kalau ngomong, isinya adu jotos terus, berusaha ngebuktiin bahwa salah satu dari kita adalah yang paling benar. Udah gitu, orang pacaran kan bakal selalu terhubung terus, mau itu secara tatap muka atau menggunakan sosial media. Berantem itu bakal kebawa terus akhirnya sepanjang hari. Apalagi kalau berantemnya gak bisa ketemu jalan tengahnya. Tekanan yang lu alamin di tahap ini bakal bikin lu sadar seberapa serius beban-beban yang dilaluin pasangan yang sering lu bacotin sok uwu-uwu. Kurang lebih, tahap ini bakal berlangsung dari bulan ke-6 sampai ke-12 kalau hubungan lu bertahan sampai sepanjang itu. Tahun pertama pacaran itu ya bisa diibaratkan sebagai pelangi. Seindah-indahnya pelangi bersinar, dia gak akan bisa muncul tanpa adanya hujan. Pasangan-pasangan yang udah keluar dari tahap ini biasanya dibilang udah cukup paham bagaimana cara mempertahankan hubungan. Kata-kata yang sebaiknya gak diucapkan kepada pasangannya, cara mengatasi argumen seandainya terjadi, mengendalikan ego yang ada di dalam diri agar tidak memperparah sebuah masalah, paham kapan harus mengucapkan kata maaf. Hal-hal seperti itu secara gak sadar akan tumbuh di dalam diri lu. Ya udah bisa dibilang dewasa intinya. Pada kenyataannya, menjalin hubungan selalu dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Dengan gue ngomong begini, gue berharap bagi lulu yang pengen memulai, ya coba mikir 2 kali buat main-main sama hubungan. Kalau emang dari awal cuman buat bercanda, jangan bikin dia jadi serius. Ketika hubungan lu kena turbulen sedikit, terus lu nyerah, pikirin perasaan dia yang udah berjuang buat lu. Kenangan yang indah itu patut diperjuangkan. Sekian dulu gue ngomongnya. Terima kasih buat lu semua yang udah dengerin sampai akhir.
Gue sebenarnya termotivasi oleh sebuah novel buat menulis video ini. Novel tersebut merupakan karya Andrea Hirata dengan judul Ayah. Ada sebuah kata-kata yang sampai sekarang masih meninggalkan bekas di hati gue. Kira-kira gini bunyinya. Datangkan 1000 serdadu untuk membekuku. Bidikan 1000 senapan tepat ke ulu hatiku. Langit menjadi saksi bahwa aku di sini untuk mencintaimu. Dan biarkan ku mati dalam keharuman cintamu. Lumayan kan buat doi? Yaudah, gue duluan ya. Dadah.